Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu yang ibu cintai. Untuk pagi ini kita belajar IPS. Ayo semangat, jaga kesehatan, stay at home. Materi kita pagi ini itu adalah flora dan fauna Indonesia. Indonesia kaya akan jenis flora dan fauna, bahkan Indonesia termasuk ke dalam 3 besar jenis flora faunanya terbesar di dunia, setelah Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada namanya flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australia. Flora Indo-Malayan itu di bagian barat Indonesia, sedangkan daerah pembagiannya itu ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Untuk flora Indo-Australian itu ada di bagian timur Indonesia, dan pembagian daerahnya ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Perbedaan karakteristik flora di Indonesia. Untuk flora Indonesia bagian barat itu banyak terdapat jenis meranti-merantian, sedangkan di Indonesia bagian timur jumlahnya cuma sedikit. Yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan di Indonesia bagian barat dan tidak terdapat berbagai jenis rotan di Indonesia bagian timur. Yang ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih di Indonesia bagian barat, namun di Indonesia bagian timur terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, jenis tumbuhan matwa sedikit di Indonesia bagian barat, namun banyak terdapat di Indonesia bagian timur, khususnya di Papua. Kemudian, tumbuhan jenis sagu di Indonesia bagian barat itu sedikit, namun di Indonesia bagian timur sagu sangat banyak. Di Indonesia bagian barat terdapat berbagai jenis nangka, namun tidak di Indonesia timur yang sedikit jenis nangkanya. Lanjut, persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3. Fauna bagian barat atau disebut dengan tipe asiatis, fauna bagian tengah disebut tipe peralihan, yang ketiga fauna australis itu adalah fauna bagian timur. Fauna ini jenisnya dipisahkan oleh garis. Garisnya disebut garis Wallace karena ditemukan oleh Alfred Russel Wallace. Garis ini memisahkan fauna bagian barat dengan fauna bagian tengah. Kemudian ada namanya garis Weber. Garis ini ditemukan oleh Mark Carl Wilhelm Weber. Itu memisahkan antara fauna bagian tengah dengan fauna di bagian timur. Kita masuk yang pertama, persebaran fauna di bagian barat atau tipe asiatis. Ini tersebar di Kepulauan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Adapun jenis fauna di sini ada jenis mamalia, ada banteng, kerbau, orang hutan, badak, babi hutan, bekantan. Sedangkan untuk jenis reptil ada ular, buaya, tokek, kadal, kura-kura, dan terenggiling. Untuk jenis burung ada burung hantu, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai jenis unggas. Kita lanjut ke persebaran fauna yang kedua, itu adalah tipe fauna jenis peralihan. Untuk jenis peralihan sendiri, itu jenis hewannya tidak ada di Indonesia bagian barat maupun Indonesia bagian timur, dan tersebar di Kepulauan Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan pulau kecil di sekitarnya. Adapun jenis hewan di sini adalah babi rusa, ikan duyung, tarsius, anoa, kuskus, monyet hitam. Untuk jenis reptil sendiri ada biawak, komodo, buaya, dan ular. Untuk jenis burung ada burung maleo, raja udang, kakak tua, nuri, dewata, dan burung rangkong. Itulah pembagian di Indonesia bagian tengah. Yang ketiga itu adalah pembagian fauna di bagian timur atau tipe australis.
Adapun daerah persebarannya adalah Kepulauan Aru dan Papua. Adapun jenis hewan yang ada di bagian timur itu ada kanguru, beruang, walabi, landa irian, dan kelelawar. Untuk jenis reptil itu ada biawak, ular, dan kadal. Untuk jenis burung, ini banyak burung yang langka seperti burung cendrawasih, juga ada burung namudur, burung nuri, kakak tua, dan yang lainnya. Itu terdapat di bagian timur. Dan materi kita terakhir itu adalah perubahan akibat interaksi antar ruang. Perlu diketahui interaksi antar ruang itu bisa berupa pergerakan orang, barang, gagasan, maupun informasi. Kira-kira dengan pergerakan ini bisa menyebabkan yang namanya perubahan. Apa saja ya bentuk perubahan yang terjadi? Perubahan yang terjadi ini bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Seperti contoh, aktivitas menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, fasilitas transportasi, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Sebagai contoh, dengan banyaknya orang yang melakukan kegiatan pada suatu daerah, menyebabkan daerah tersebut banyak aktivitas. Sebagai contoh itu adalah kota. Berapa banyak aktivitas di sana? Karena pergerakan itu muncul yang namanya perubahan. Kira-kira perubahan apa saja? Nah, berikut adalah bentuk-bentuk perubahan yang terjadi akibat interaksi keruangan. Pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Karena banyaknya aktivitas orang, pergerakan orang menuju daerah tujuan, pergerakan barang menuju tempat tujuan, maka muncul pusat pertumbuhan baru, yaitu kota. Kota menjadi pusat pertumbuhan. Semua kegiatan terjadi di sana. Yang kedua, itu adalah berubahnya penggunaan lahan. Yang awalnya kebanyakan lahan digunakan sebagai fasilitas atau kegiatan pertanian. Karena banyaknya aktivitas manusia, pergerakan manusia, lahan itu berubah fungsi menjadi daerah pemukiman. Terutama itu banyak juga diubah menjadi daerah-daerah industri, daerah perdagangan. Jadi di sini terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan manusia, maka semakin banyak juga barang dan jasa yang diinginkan, dan jenisnya itu pun beragam. Sehingga orientasi pekerjaan berubah dari yang petani menjadi polisi, dokter, dan yang lainnya. Yang keempat, itu adalah berkembangnya sarana prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana seperti jalan, kendaraan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan seperti mal. Itu pada saat sekarang ini sangat banyak kita temukan. Itu karena apa? Perubahan interaksi antar ruang. Yang kelima itu adalah perubahan sosial budaya. Pada saat ini, perubahan itu tidak hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi terjadi adanya aliran informasi dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari antar negara maupun antar benua. Contohnya gaya pakaian aktor artis Korea yang banyak sekarang ditiru. Yang keenam itu berubahnya komposisi penduduk. Perubahan komposisi penduduk ini karena pergerakan orang yang menimbulkan konsentrasi penduduk pada suatu wilayah. Konsentrasi penduduk pada suatu wilayah ini berbagai macam jenisnya, mulai dari jenis agama yang berbeda, etnik yang berbeda, status yang berbeda, bahkan usia yang berbeda. Itu menyebabkan berubah komposisi penduduk tersebut. Nah, sekianlah materi kita hari ini. Silahkan dipahami materinya, dicerna baik-baik.
Ibu akhiri, assalamualaikum.